pencinta olahraga dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan mudah-mudahan baik-baik saja, amin. Proses naturalisasi 3 pemain rampung, pertahanan timnas Indonesia disebut bakal selevel Eropa. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, ringankan jemari Anda untuk like, komen dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info menarik seputar dunia olahraga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Proses naturalisasi 3 pemain rampung, pertahanan timnas Indonesia disebut bakal selevel Eropa. PSSI benar-benar serius untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan program naturalisasi. Sejumlah pemain keturunan yang ada di Eropa dipanggil untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasi kepada 3 pemain keturunan Indonesia dikabarkan akan segera rampung. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tengah melakukan proses naturalisasi kepada 3 pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa. Mereka adalah Jordi Amat bek tengah, Sandy Walsh bek kanan, gelandang, dan Sain Patinama bek kiri. Komite Eksekutif Exco Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, Hassani Abdul Ghani pun telah merapikan berkas ketiga pemain keturunan untuk dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Kemenpora. Jelas kabar tersebut tentunya membuat juru taktik timnas Indonesia, Shin Tae-yong sumringah. Pria asal Korea Selatan itu sudah tidak sabar untuk segera melatih para pemain keturunan untuk mempercepat proses adaptasi mereka sebelum FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia 2023. Saya berharap semua pemain naturalisasi dipercepat. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan PSSI jika proses ini dipercepat, kata Shin Tae-yong dilansir laman resmi PSSI. Ketidaksabaran Shin Tae-yong adalah hal yang wajar. Timnas Indonesia membutuhkan atribut 4 pemain keturunan itu untuk memperbaiki penampilan Garuda. Apalagi, pada kualifikasi Piala Asia 2023 bulan Juni nanti, lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia tentunya bakal lebih berat. Timnas Indonesia berada di grup yang sama dengan Kuwait, Nepal, dan Yordania. Jika dilihat dari ranking FIFA, timnas Garuda menjadi tim yang paling tidak diunggulkan di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 tersebut. Kabar baiknya, hadirnya pemain keturunan yang berkompetisi di Liga Eropa akan membentuk mental timnas Indonesia lebih kuat dari sebelumnya. Juga dalam masalah strategi, teknik dasar dan visi bermain pemain keturunan tentu berada di atas rata-rata pemain lokal yang berkompetisi di Liga Indonesia. Dari berbagai partai yang sudah ia jalani bersama timnas Garuda, Shin Tae-yong bermain mengandalkan kolektivitas para pemain. Pria asal Korea Selatan itu bermain dengan skema dasar 4-1-4-1. Saat menyerang, Shin Tae-yong memakai skema 3-2-4-1 atau 3-2-5. Skema tersebut begitu mirip dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Tae-yong berusaha menumpuk pemain Indonesia di tengah, dengan menarik salah satu fullback untuk bermain lebih ke dalam. Saat Indonesia membangun serangan, fullback timnas Garuda akan naik ke tengah untuk berdiri sejajar bersama gelandang bertahan timnas Indonesia. Dalam skema tersebut, Tae-yong membutuhkan pemain fullback dengan kontrol bola dan ketenangan tinggi, agar membuat lini tengah Garuda lebih kuat dan variatif. Untuk itu, nama Sandy Walsh adalah pemain yang tepat untuk mengisi peran tersebut. Walsh adalah pemain versatile. Saat masih bermain bersama geng, Walsh kerap dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan dan fullback. Untuk itu, jelas perannya sangat cocok untuk mengisi skema yang diusung oleh Tae-yong. Ia akan menjalani 2 peran sekaligus di satu pertandingan, yaitu sebagai fullback dan gelandang bertahan. Pergerakan fullback ke tengah juga membuat Indonesia unggul jumlah pemain di tengah pada fase awal serangan. Dengan begitu, 2 gelandang timnas Indonesia bisa naik ke area yang tinggi untuk fokus melakukan serangan. Sang fullback dan 1 gelandang bertahan mengisi lini tengah untuk membangun serangan dari bawah. Lalu, kedatangan Jordi Amat dan Sain Patinama juga dapat menutup kelahaman timnas Indonesia yang seringkali kebobolan pada bola-bola set piece.
Sain Patinama, calon pemain timnas Indonesia yang bermain di klub Norwegia, Viking Vika. Sudah tolak beberapa pemain, kenapa Sintayong pilih Sain Patinama untuk dinaturalisasi? Tinggi badan keduanya yang mencapai 184 dan 180 cm dapat menutup kelemahan timnas tersebut. Apalagi ditambah jam terbang mereka bermain menghadapi striker-striker tambun di Eropa jelas menjadi poin plus sendiri yang dilirik Sintayong. Tak hanya itu, Sintayong yang bermain mengandalkan ball possession dengan mengatur build up serangan dari lini belakang juga akan terbantu dengan peran keempat pemain naturalisasi. Kemampuan passing mereka yang di atas rata-rata pemain Indonesia akan mampu memberi kenyamanan timnas dalam melakukan progresi serangan dari belakang. Dengan lancarnya proses build up serangan, dengan begitu peran gelandang dan pemain depan timnas dapat lebih cair. Di sini, Taeyong mencari peran gelandang serang atau striker yang memiliki kualitas passing dan kemampuan finishing yang handal. Sang pemain dibutuhkan di fase akhir serangan timnas memanfaatkan atribusinya dalam mengirim umpan dan menciptakan peluang berbahaya. Dengan sistem Taeyong tersebut, timnas Garuda mampu menguasai jalannya pertandingan dari menit awal hingga akhir. Keunggulan jumlah pemain timnas di lini tengah membuat para pemain Indonesia dapat leluasa mengurung pertahanan lawan. Ditambah, semua striker timnas Indonesia merupakan pemain yang memiliki kecepatan dan kreatif yang ditopang oleh para gelandang pekerja keras. Umpan jauh dan terobosan digunakan semaksimal mungkin dalam mengubah arah serangan memanfaatkan kecepatan para pemain depan untuk menciptakan peluang dengan ruang kosong yang dimiliki. Di sini Taeyong meninggalkan peran striker murni yang identik dengan postur jangkung, permainan fisik, dan sundulan yang mematikan menjadi permainan cepat yang energik, kreatif, dan efisien. Ya, dengan kehadiran 4 pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa jelas akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar dapat berbicara di kompetisi-kompetisi terbaik Asia. Setelah meraih hasil runner-up di turnamen Piala AFF 2020, timnas Indonesia dijadwalkan akan bermain dalam ajang kualifikasi Piala Asia yang bakal bergulir pada 8 hingga tanggal 14 Juni tahun 2022. Terima kasih, salam olahraga.